halaman 5 kitab Bidayatul Mujtahid, Kitab At-Taharati Minal Hadathi, tentang pembahasan bersuci dari hadas. Fanaqulu, dan kaum muslimin sepakat, dan kami berkata, innahu ittafaqal muslimuna ala anna at-taharata asy-syar'iyyata taharatani. Kaum muslimin sepakat bahawa bersuci secara hukum ada dua, yaitu taharatum minal hadasi, yang pertama adalah bersuci dari hadas, wa taharahu minal khabithi, yang kedua yaitu bersuci dari najis. Wattafaqu ala anna at-taharata minal hadasi thalathatu asnafin, dan mereka pun sepakat bahawa bersuci dari hadas itu terbagi dari 3 bagian, yaitu wudu, yang kedua wa ghuslun, tentang mandi junub, wa badalu minhuma wa huwa at-tayammum, dan tayammum sebagai pengganti keduanya. Wa dzalika litadammanu dzalika ayatul wudu' al-waridatu fi dzalika, dalilnya adalah ayat tentang wuduk yang mencakup semuanya. Falnabda'u min dzalika bil qawli fil wudu'i fanaqulu kitabul wudu', kita mulai dari pembahasan tentang kitab wuduk. Innal qawla al-muhita bi usuli hadhihi al-ibadati yanhasiru fi 5 abwabin. Ya, masalah ini terangkum dalam 5 bab. Ya, yang pertama al-babul awwalu fi dalili ala wujubiha. Yang pertama yaitu dalil tentang kewajiban wudu, ya. Wa ala man tajiba wa mata tujibu, diwajibkan wudu ini adalah kepada siapa dan kapan dia diwajibkan. Ats-tsani fi ma'rifati af'aluha, dalam mengetahui pengerjaannya. Ats-tsalitsu fi ma'rifati ma bihi taf'alu wa huwa al-ma'u. Ar-rabi'u fi ma'rifati nawaqidha, yang membatalkannya. Yang keempat, yang kelima yaitu fi ma'rifati al-asya'i allati taf'alu min ajaliha. Yang pertama al-babul awwal, فأما الدليل على وجوبها في الكتاب والسنة والإجماع. Adapun dalil yang diwajibkan wudu adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. أما الكتاب فقوله تعالى, dalam kitab, يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة, yaitu di dalam surah Al-Maidah ayat 9, ya teman-teman. فإنه اتفق المسلمون على أن امتثال هذا الخطاب واجب. Ya, kaum muslimin sepakat bahawa menunaikan seruan ini adalah wajib hukumnya. Ala kulli man lazamatahu as-salatu idza dakhala waqtiha, bagi setiap orang yang diwajibkan salat jika sudah masuk waktunya. Ya, wa amma sunnatu fa qawluhu alaihi salatu wassalam. Ya, yang selanjutnya dari sunnah hadis Nabi, la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin wala sadaqatin min ghululin. Artinya Rasulullah tak menerima salat tanpa bersuci dan sedekah dari hasil khianat. Ya, demikian sabda wa qauluhu alaihi salatu wassalam. Hadis Nabi juga, la yaqbalullahu salata man ahdatha hatta yatawadda'a. Allah tidak akan menerima salat orang yang berhadas sehingga dia berwudu. Ya, itu nomor 2. وهذان الحديثان ثابتان عند أئمة النقل. Ya, adapun ijma', ya. Wa ammal ijma'u, adapun ijma', ya, fa innahu lam yanqalu an ahadi minal muslimini fi dzalika khilaf. Tidak dinukil dari salah seorang muslim pun adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Walau kana hunaka khilafun linaqal, seandainya ada perbedaan pendapat maka akan dinukil. Idzal 'adatu taqtadi dzalika, karena kebiasaan menuntut hal itu, ya. Wa amma man tajibu alaihi fahuwa al-balighu al-aqilu. Lalu kepada siapa wudu itu diwajibkan? Sesungguhnya ia diwajibkan kepada orang yang balik dan berakal. Wadzalika aidan thabitu bis sunnati wal ijma', telah ditetapkan dengan sunnah dan ijma', ya. Amma sunnatu fa qawluhu alaihi salatu wassalam, apun dari sunnah
itu adalah seperti yang disabdakan oleh Rasul, rafa'al qalamu ala thalathin, diangkat qalam itu dari 3 orang, fadzakara, yaitu yang as-sabiyyu hatta yahtalama, anak-anak kecil hingga ia bermimpi atau berijma', ya, wal majnunu hatta yufiqu, dan juga orang gila sehingga dia sadar. Wa ammal ijma' fa illam yanfal fi dzalika khilafun, ya. Adapun ijma' sesungguhnya tidak nukil termasuk terdapat perbedaan pendapat dalam masalah ini. Waqtilaful fuqa'ahu hal min syuruti wujubiha al-islamu am la, ya. Ulama fiqih berbeda pendapat apakah Islam di antara syarat kewajibannya, ya. Wa ya mas'alatun qalilatun al-ghina'u fil fiqhi. Ini sebenarnya masalah yang tidak banyak dibutuhkan dalam fiqih, ya. Li'annaha raji'atun ila al-hukmu al-ukhrawi, karena dia berhubungan dengan hukum akhirat, ya. Wa amma mata tajibu, ya, adapun tentang kapan dia diwajibkan, ya, fa idza dakhala waqtu as-salati aw arada al-insanu al-fi'la alladhi al-wudu'u syartun fihi wa in lam yakun dhalika muta'alliqan biwaqtin, ya. Wuduk diwajibkan jika hendak melakukan salat atau seorang hendak melakukan sesuatu di mana wuduk merupakan salah satu syaratnya walaupun tidak berkaitan dengan waktu. Amma wujubuhu 'inda dukhuli waqti as-salati 'inda al-muhdathi fala khilafun fihi liqaulihi ta'ala, ya. Kewajibannya jika masuk waktu salat bagi orang yang berhadas adalah sesuatu yang tidak diperdebatkan, berlandaskan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surat Al-Maidah ayat 6 tadi, ya teman-teman, ya. Fa aujabal wudu'a 'inda al-qiyami ila as-salati, dengan demikian Allah mewajibkan wudu jika hendak melakukan salat, ya. Wa min syurutis salati dukhulul waqt, dan di antara syarat salat itu adalah maksudnya waktu salat. Wa amma dalilun wujubihi 'inda iradatil af'al allati huwa syartun fiha fasayati dhalika 'inda dzikral asya'i allati yaf'alul wudu'u min ajaliha wa ikhtilafun nasu fi dzalika, ya. Kita mulai dari sini tadi, ya. Dan adapun dalil tentang kewajibannya jika hendak melakukan berbagai perbuatan yang salah satu syaratnya adalah wudu, ya teman-teman, adalah wudu akan dibahas nanti jika menyebutkan berbagai amalan-amalan tersebut dan perbedaan pendapat di kalangan ulama tentangnya, ya. Al-babu tsani, bab kedua dari tentang wudu ini, yaitu tata cara wudu. Wa amma ma'rifatun fi'lul wudu'i fal aslu fihi ma warada min sifatihi fi qawlihi ta'ala. Landasan tata cara wudhu adalah praktik yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 6 tadi, ya teman-teman. Wa ma warada min dzalika aidan fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fil athari ats-tsabitati. Demikian pula yang dijelaskan dalam berbagai riwayat sahih tentang cara wudhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yata'allaqu bidzalika masailu 12 masyhuratun, ya. Dalam bab ini ada 12 masalah populer, tajri majral ummahati, yang berkaitan dengannya dan sebagai pokok-pokok masalah, ya. Wa hiya raji'atun ila ma'rifati syuruti wal arkani, ya. Yang intinya adalah masalah syarat, masalah rukun, ya. Wasifatul af'al, tata caranya, wa a'dadha, ya, wa a'dadiha wa ta'yiniha wa tahdidi mahalli anwa'i ahkami jami'i dzalika. Dan juga tentang tata cara dan jumlah dan penentuan batasan yang dibasuh dan diusap dengan berbagai ketentuan hukumnya, ya. Selanjutnya kita masuk al-mas'alatul ula, masalah yang pertama,
yaitu tentang minasyuruti, yaitu syarat-syarat berwuduk. Ikhtalafa ulama'ul amsaru hal al-niyatu syartun fi sihhatil wudu'i am la, ya. Para ulama di berbagai negeri berbeda pendapat apakah niat merupakan syarat sahnya salat, ya. Ba'da ittifaqahum ala ishtiratin niyyati fil ibadati. Padahal sebelumnya mereka sepakat bahwa niat merupakan syarat dalam berbagai praktek ibadah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Bayyinah, yaitu ayat 5. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Rasul, innamal a'malu binniyat, yaitu segala sesuatu amal itu tergantung dengan niat. Ya, al-hadithu al-mashhur, ini adalah hadis yang masyhur. Fadhahaba fariqum minhum ila annaha syaratun. Sebagian ulama berpendapat bahwa niat adalah syarat wudu, ya. Wa huwa madhhabu Syafi'i wa Malik wa Ahmad wa Abu Thawr wa Dawud. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Ahmad, Abu Thawr dan Daud. Wa dhahaba fariqun akhara ila annaha laysat bisyartun. Dan juga sebagian yang lainnya berpendapat bahwa niat bukanlah adalah syarat dari wudu itu, ya. Wa huwa madhhabu Abi Hanifah wa Thawri, dan ini adalah mazhab Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Abu Hanifah dan Ats-Tsawri. Wa sababu ikhtilafuhum taraddatul wudu'u baina an yakuna ibadatun mahdhatun. Sebab perbedaan pendapat, perbedaan mereka dalam menentukan wudu adalah antara ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu a'ni ghaira ma'qulatil ma'na, yang maksudnya ibadah yang tidak bisa dipahami secara akal, ya. Fa innahum la yakhtalifuna anna al-ibadata al-mahdhata muftaqaratun ila niyyati, ya. Maksudnya ibadah yang tidak bisa dipahami dengan akal, ya, niyati, dia adalah merupakan bentuk ketaatan saja seperti salat dan yang lainnya, ya. Wal ibadatu al mufhamatu al ma'na ghairu mutafarriqun ila niyyah wal wudu. Ini tadi ketinggalannya. Wa innama yaqsudu biha al qurbatu faqat qas-salati wa ghairuha wa baina an yakuna ibadatun ma'qulatil ma'na ka ghaslil najasati, ya. Dan ibadah ghairu mahdoh yang biasa dipahami dengan akal seperti membasuh najis, ya. Ya, itu teman-teman, ya. Fa innahum la yakhtalifuna anna al-ibadatal mahdah muftaqiratun ila niyyati, ya. Dan pada dasarnya mereka tidak berbeda pendapat bahwa ibadah mahdah membutuhkan niat. Wal ibadatu mafhumatu al-ma'na ghairu muftaqirati ila niyyati, ya. Adapun ibadah yang dipahami akal tidak membutuhkan niat, sementara wudhu ada di antara dua macam ibadah ini. Wal wudu'u fihi syabaha minal ibadataini walidzalika waqa'a al-khilafu fihi. Karena itulah terjadi perbedaan pendapat, ya. Wadzalika annahu yajma'u ibadatun wa nadhafatun. Maksudnya karena wudhu berada di antara ibadah yang ibadah dan membersihkan. Wal fiqhu ay yanzura bi ayyuhuma huwa aqwa syabahan fayahluqu bihi, ya. Dan sementara fikih mempertimbangkan mana yang lebih serupa di antara keduanya sehingga mengambil salah satunya, ya. Al-mas'alatu tsaniyatu min al-ahkam, sebab perbedaan pertama, maksudnya, ya, permasalahan yang kedua minal ahkam, yaitu para ulama berbeda pendapat tentang hukum-hukum membasuh kedua tangan sebelum memasukkannya ke dalam tempat kolam atau air wudhu. Bahasa Arabnya ini, ya. Ikhtalafa al-fuqaha'u fi ghusl al-yadi qabla idkhalaha fi ina'il wudu,
فذهب قوم إلى أنه من سنن الوضوء بإطلاق وإن تيقن طهارة اليد. Ya, sebagian ulama berpendapat sesungguhnya hal itu termasuk sunnah wudhu secara mutlak, ya, walaupun ia meyakini bahwa tangannya itu bersih, ya. Wa huwa masyhurun madhabun Malik wa Syafi'i, yaitu masyhur di menurut pendapat Imam Malik dan Syafi'i. Wa qila innahu mustahabbatu lisyakki fi taharati yadihi. Yang lain berpendapat mustahab atau dianjurkan bagi orang yang ragu apakah tangannya bersih, ya. Wa huwa aidan marwi an Malik, ini juga diriwayatkan oleh dari Malik, ya. Wa qila anna ghuslal yadi wajibun 'alal mantabati muntabahun minan naumi, dan juga yang berpendapat sesungguhnya membasuh tangan wajib bagi orang yang baru bangun tidur. Wa bihi qala Daud wa ashabihi, ini adalah pendapat dari Imam Daud dan muridnya. Wa farraqa qaumun baina naumul laili wa naumun nahari, dan sebagian ulama membedakan antara tidur malam dan siang hari, ya. Fa'aujabu dzalika fi naumil laili wa lam yujabuhu fi naumin nahari, mereka mewajibkan pada tidur malam dan tidak wajib pada tidur di siang hari. Wa bihi qala Ahmad, inilah pendapat Ahmad. Fatahsala fi dzalika arba'atu aqwalin qawlu innahu sunnatun bi itlaqin. Ringkasnya dalam masalah ini ada 4 pendapat. Wa qawlu innaha istahabbu lisyakki, yang pertama adalah sunnah secara mutlak. Wa qawlu innahu wajibun ala man tabati minan naumi, ya. Yang kedua dianjurkan bagi orang yang ragu. Yang ketiga wajib bagi orang yang bangun tidur, ya. Wa qawluhu innahu wajibun 'alal mantabati minan naumi la duna naumin nahari, ya, dan wajib bagi bangun tidur malam dan tidak wajib bagi yang tidur siang. Wasabab fi ikhtilafihim fi dhalika ikhtilafum fi mafhum ats-thabit min hadits Abi Hurairah annahu alaihi salatu wassalam qala, sebab perbedaan pendapat itu yaitu perbedaan pendapat mereka dalam memahami hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza istayqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu qabla an yadkhilaha al-ina'a, jika salah seorang dari kalian bangun tidur makanya hendaklah dia membasuh tangannya sebelum memasukkannya ke dalam wadah. Fa inna ahadukum la yadri aina batat yaduhu, wa fi ba'di riwayatihi, karena seseorang di antara kalian tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur. Dalam sebagian riwayat, falyaghsilha thalathan, hendaklah ia membasuhnya 3 kali. فمن لم يرى بين الزيادة الواردة في هذا الحديث على ما في آية الوضوء معارضة, ulama tidak melihat adanya kontradiksi antara tambahan dalam hadis ini dengan ayat wudu. Wa baina ayatil wudu hamlu lafzul amri huna ala zahirihi minal wujubi, dia memahami perintah untuk membasuh kedua tangan dalam hadis ini adalah wajib dan menjadikannya wa ja'ala dzalika fardhan min furudil wudu, dan menjadikannya sebagai salah satu fardu atau rukun wudu, ya. Wa min fahmin min haula'i min lafdzil al-bayyat naumul laili aujaba dzalika, ya. Ulama yang memahami kata al-bayyat dengan makna tidur malam, mereka mewajibkan, berpendapat kewajiban itu hanya berlaku dari untuk tidur malam. Aujaba dzalika min naumil laili faqat. Man lam yafhamu minhu dzalika wa innama fahmun minhu an-naumu faqat aujaba dzalika ala kulli mustayqidhin min an-naumi naharan aw lailan, ya. Sementara ulama yang berpendapat bahwa lafaz tersebut bersifat umum untuk setiap tidur menjelaskan bahwa kewajiban membasuh tangan berlaku untuk setiap bangun tidur baik siang maupun malam. Wa man ra'a anna baina hadhihi az-ziyadatu al-ayatu ta'arudan idh kana ظاهر الآية المقصود منه حصر فروض الوضوء
Adapun ulama yang berpendapat adanya kontradiksi antara hadis dengan ayat karena makna zahir ayat wudu mengandung makna hasar, pembatasan keparduan wudu. Kana wajhul jam'u bainahuma 'indahu ay yakhruja lafdhul amru an zahirihi alladhi huwa al-wujubu ila an-nadabi. Ya, maka cara mengkompromikannya adalah mengeluarkan lafaz perintah dari zahir ayat yang menunjukkan kepada sunnah. Wa man ta'akkada 'indahu hadzal nadhabu, ulama yang berpendapat bahwa kuatnya anjuran karena Rasulullah melakukannya secara terus-menerus. Limuthabarati alaihi salatu wassalam ala dhalika qala annahu min jinsi as-sunani. Mereka berkata sesungguhnya hal itu termasuk sunnah yang dikuatkan. Wa man lam yata'akkadu 'indahu hadzal nanabu qala inna dhalika min jinsil mandubi al-mustahabbu. Sementara orang yang tidak meyakini kuatnya anjuran, mereka berkata sesungguhnya hal itu hanya sebatas mustahab atau anjuran semata. Wa haula'i ghuslul yadi 'indahum bihadhihi al-halu idza tayaqqanat taharataha. Sungguhnya hal itu hanya sebatas sesemua ini jika mereka yakin bahwa kedua tangannya bersih. Maksudnya bagi yang menyatakan sunnah dan menyatakan nadab. A'ni man yaqulu in dzalika sunnatun man yaqulu innahu nadamun. Wa man lam yafhamu min haula'i min hadzal hadithi 'illatun tujabu 'indahu ay yakuna min babil khassah uridu bihil 'am. Adapun ulama yang yang berpendapat tidak adanya alasan membawa hadis ini ke dalam lafaz khusus yang bermaksud umum, ya. Kana dzalika 'indahu manduban lil mustayqidhi minan naumi faqat. Mereka berpendapat bahwa hadis ini khusus bagi orang yang bangun tidur. Wa man fahmu minhu 'illatu syakki wa ja'alahu min babil khassah khassa uridu bihi al-'amu kana dzalika 'indahu lisyakku. Sementara yang menjadikan ragu sebagai illat alasan hukum dan memahaminya dengan lafaz khusus bermaksud umum, li'annahu hukmul ma'u li'annahu fi ma'na an-na'imu, ya. Mereka berpendapat bahwa hadis ini berlaku bagi orang yang tidur karena orang ragu memiliki kedudukan sama dengan orang yang tidur. Wa zahiru min hadzal hadis annahu lam yaqsudu bihi hukmul bada'u fil wudu. Nampaknya hadis ini bermaksud membahas hukum membasuh telapak tangan saat berwudu. Wa innama qasada bihi hukmul ma'u alladhi yatawadda'u bihi idza kana al-ma'u mushtaritan fihi at-taharatu. Akan tetapi membahas air yang digunakan dalam berwudu jika disyaratkan dalam keadaan suci. Amma man naqala min ghusli sallallahu alaihi wasallam yadayhi qabla idkhaluhuma fil ina'i fi aktsari ihyanihi. Adapun riwayat yang menukil bahwa Rasul sering membasuh kedua telapak tangannya sebelum memasukkannya ke dalam wadah air, fayahtamilu an yakuna min hukmil yadi ala an yakuna ghusluha fil ibtida'i min af'al wudu'i, ya. Bisa saja dipahami bahwa membasuh kedua telapak tangan di awal merupakan tata cara dalam berwudu. Wa yahtamilu an yakuna min hukmil ma'i, ya. Bisa pula membahas hukum air, maksudnya agar tidak terkena najis atau tidak ada keraguan di dalamnya ketika kita menyatakan bahwa keraguan itu memiliki pengaruh hukum. A'ni alla yanjasa aw yaqa'a fihi syakkun in qulna inna syakkun mu'assarun, ya.